Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Silva Nuralisa, Silvi Puspitasari, Siska Triamanda Mutiara, Miska Purnamasari, Riana Deswita Jasmine, dan saya sendiri Muhammad Irfan Prion. Kami dari Prodi Manajemen semester 5, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Dian Nusantara. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pengembangan karir, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia yang diampu oleh Ibu Weni Desti Febrian SE MM. Pengertian pengembangan karir. Pengembangan karir menurut para ahli. Stone dalam Kadarisman 2013 halaman 322 sampai dengan 323. Pengembangan karir adalah proses dan kegiatan mempersiapkan seseorang karyawan untuk menduduki jabatan dalam organisasi atau perusahaan yang dilakukan di masa mendatang. Fahmi 2013 halaman 250. Pengertian pengembangan karir dalam definisi yang lain diartikan sebagai perolehan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang meningkatkan kemampuan karyawan untuk memenuhi perubahan persyaratan pekerjaan serta tuntutan klien dan pelanggan. Marwansyah 2016. Pengembangan karir adalah kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang ditempuh oleh seseorang untuk mewujudkan rencana karir pribadinya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan, pengembangan karir adalah proses atau upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan diri dan mencapai suatu karir tertentu sebagai upaya memaksimalkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Pengembangan karir pegawai adalah pendekatan atau kegiatan yang tersusun secara formal untuk meningkatkan pertumbuhan, kepuasan kerja, pengetahuan, dan kemampuan pegawai agar organisasi dapat memastikan bahwa orang-orang dengan kualifikasi dan pengalaman yang cocok tersedia dalam organisasi. Sistem pengembangan karir memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan kekayaan mereka, bakat di rumah untuk perekrutan dan promosi dengan cara mencocokkan keterampilan, pengalaman, dan ambisi karyawan dengan kebutuhan organisasi. Faktor-faktor pengembangan karir. Menurut Hasto Djoko Nurutomo dan M. Yani, faktor-faktor pengembangan karir meliputi hubungan pegawai dan organisasi, personalia pegawai, faktor eksternal, politik dalam organisasi, dan sistem penghargaan. Dan menurut konsep Sein dalam Dabrin, managerial competence atau kemampuan manajerial, teknikal atau fungsional, security, creativity, dan autonomi. Menurut Tohardi, secara umum ada 5 faktor yang akan mempengaruhi mulus tidaknya karir seseorang. Antara lain adalah sikap atasan, rekan sekerja, dan bawahan, pengalaman, pendidikan, prestasi, dan faktor nasib. Indikator pengembangan karir. Menurut Rifai, indikator pengembangan karir diantaranya prestasi kerja, exposure, jaringan kerja atau networking, pengunduran diri, kesetiaan pada organisasi, pembimbing dan sponsor, serta pengalaman internasional. Tujuan pengembangan karir. Tujuan pengembangan karir yang dikemukakan oleh Mangkunegara yaitu membantu dalam pencapaian tujuan individu dan perusahaan, menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai, membantu pegawai menyadari kemampuan potensi mereka, memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan, membuktikan tanggung jawab sosial, mengurangi turnover dan biaya kepegawaian, serta menggiatkan suatu pemikiran jarak waktu yang panjang. Dimensi-dimensi pengembangan karir. Simamora mengemukakan dimensi pengembangan karir meliputi
perencanaan karir, dan manajemen karir. Sedangkan menurut Busro, ada 3 dimensi pengembangan karir, yaitu kejelasan karir diukur dari indikator, pengembangan diri diukur dari indikator, serta perbaikan mutu kinerja diukur dari indikator. Tahap-tahap pengembangan karir di SLIR tahun 2007 halaman 192 mengemukakan adanya tahap-tahap utama dari siklus karir. Antara lain, yang pertama ada tahap pertumbuhan, yang kedua ada tahap penjelajahan, yang ketiga ada tahap penetapan, yang keempat ada tahap pemeliharaan, dan yang terakhir ada tahap kemerosotan. Manfaat pengembangan karir untuk perusahaan, yang pertama ada mendukung karir setiap karyawan, yang kedua ada keterbukaan antara karyawan dan perusahaan perihal rencana karir, yang ketiga ada menyelaraskan tujuan perusahaan dan karyawan, yang keempat ada mengurangi tingkat turnover. Untuk karyawan, yang pertama ada mampu memahami dan mengembangkan passionnya, yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan, yang ketiga ada motivasi kerja yang meningkat, dan yang terakhir ada relasi yang semakin luas. Studi kasus 1. Pengaruh karir development atau pengembangan karir terhadap kinerja karyawan pada PT PLN Persero, Rayon Sungguh Minasa. Sejarah perusahaan. Perlistrikan yang pertama dibangun di kota Makassar adalah sekitar tahun 1914 dengan menggunakan mesin uap yang berlokasi di pelabuhan, di mana penyalurannya masih sangat terbatas. Dengan demikian, meningkatnya permintaan, maka pada tahun 1925 dibangun pusat listrik uap atau PLTU yang berlokasi di tepi Sungai Jeneberang, Pandang-Pandang Gua, dengan kapasitas 2 kali 1000 kVA yang dikelola oleh perusahaan ENVI. Selanjutnya, pada tahun 1946, disusul pembangunan pusat listrik tenaga diesel atau PLTA yang berlokasi di Bantowala, Makassar. Pada tahun 1971, untuk wilayah kerja perusahaan listrik negara atau PLN, Eksploitas 6 di Sulawesi Selatan dan Tenggara, perlistrikan benar-benar dikelola perusahaan listrik negara atau PLN. Di bawah taktik perusahaan ini, Eksploitas 6 cabang Makassar dan Wetampono. Pengelolaannya secara bersama antara PLN dan PT MPS. Berdasarkan pembagian wilayah kerja PT PLN Rayon Goa merupakan bagian dari DPC PT PLN Persero Cabang. Pembagian wilayah dengan tujuan untuk keselamatan dan keamanan instalasi serta memperdayakan potensi sumber daya PJT setempat. Dengan area kerja yang sedemikian luas serta dengan jumlah pelanggan yang cukup banyak, maka jelas hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi PLN. Di satu sisi, PLN masih dibebani dengan misi sosial untuk mengusahakan kemakmuran bagi rakyat. Sementara, di sisi lain, PLN harus mengusahakan profit sebagai ciri suatu perusahaan yang sehat dan berkembang. Penyajian data hasil penelitian. Karakteristik responden dalam penelitian ini dikelompokkan menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, jabatan, dan lama bekerja. Oleh karena itu, uraian mengenai karakteristik responden dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki merupakan yang paling banyak menjadi responden dalam penelitian ini, yaitu berjumlah 47 orang atau 87%. Dan yang paling sedikit menjadi responden yaitu responden yang berjenis kelamin perempuan, yaitu berjumlah 7 orang atau 13%. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan usia. Berdasarkan tabel 4.2, bahwa responden yang berusia 19-25 tahun merupakan yang paling banyak menjadi responden dalam penelitian ini, yaitu berjumlah 23 orang atau 42,6%. Responden berusia 37-42 tahun sebanyak 11 orang atau 20,4%. Responden berusia 43 tahun sampai 50 tahun sebanyak 8 orang atau 14,8%. Responden yang berusia 26 sampai 36 tahun sebanyak 7 orang atau 13%. Sedangkan responden yang paling sedikit yaitu responden yang berusia 31 sampai 36 tahun sebanyak 5 orang atau 9,3%. Selanjutnya, statistik responden berdasarkan pendidikan. Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden yang memiliki pendidikan SMA
merupakan yang paling banyak menjadi responden dalam penelitian ini, yaitu berjumlah 24 orang atau 44,4%. Responden yang memiliki pendidikan S1 berjumlah 18 orang atau 3%. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan jabatan. Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden yang memiliki jabatan sebagai staf teknik merupakan yang paling banyak menjadi responden dalam penelitian ini, yaitu 17 orang atau 31,5%. Responden yang memiliki jabatan sebagai staf PAD yaitu 13 orang atau 24,1%. Responden yang memiliki jabatan sebagai staf pelayanan pelanggan yaitu 5 orang atau 9,3%. Responden yang memiliki jabatan sebagai security pelayanan, staf PA, staf transaksi energi masing-masing sebanyak 4 orang atau 7,4%. Sedangkan responden yang paling sedikit yaitu responden yang memiliki jabatan sebagai koordinator, pengendali piutang, sekretaris, SPV, TI, SPV, PAD, SPV, teknik, dan staf distribusi masing-masing sebanyak 1 orang atau 1,9%. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan lama kerja. Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa responden yang lama bekerja 1-5 tahun merupakan yang paling banyak menjadi responden dalam penelitian ini, yaitu 33 orang atau 61,1%. Responden yang lama bekerja 6-10 tahun sebanyak 10 orang atau 18,5%. Responden yang lama bekerja 16-20 tahun sebanyak 6 orang atau 11,1%. Responden yang lama bekerja 4 tahun sebanyak 4 orang atau 7,4%. Sedangkan responden yang paling sedikit yaitu responden yang paling lama bekerja 21-25 tahun sebanyak 1 orang atau 1,9%. Deskripsi variabel karir development atau pengembangan karir dan perhitungan skor variabel independen X. Berdasarkan tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden memiliki rata-rata paling tinggi yaitu dilihat dari rata-rata pernyataan X nomor 9, dukungan para bawahan, yaitu 4,2963. Sedangkan rata-rata yang paling rendah yaitu X nomor 3, pengenalan oleh pihak lain dengan rata-rata yaitu 3,7. Deskripsi variabel kinerja karyawan dan perhitungan skor variabel dependen Y. Berdasarkan tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden memiliki rata-rata paling tinggi yaitu dilihat dari rata-rata pernyataan Y nomor 1 atau kualitas kerja yaitu 4,2593. Sedangkan rata-rata yang paling rendah yaitu Y nomor 4 kuantitas kerja dan Y nomor 10 kemandirian dengan rata-rata yaitu 3,7222. Uji hipotesis. Uji hipotesis dalam penelitian ini adalah uji T. Uji T digunakan untuk menguji tingkat signifikansi variabel X terhadap Y secara parsial. Sampel yang digunakan sebanyak 54 orang, sehingga pengujian menggunakan uji T dengan D sama dengan N kurang K atau 53 kurang 1 sama dengan 53 atau DF sebanyak 53 orang dan tingkat signifikansi sama dengan 5%, maka diperoleh T tabel sebesar 5,006. Dari hasil pengelolaan data menggunakan SPSS versi 22, maka diperoleh uji T dari variabel X, yaitu pada perhitungan SPSS dapat dilihat bahwa terhitung variabel karir development 4,102 lebih besar dari 2,006 dan nilai signifikan yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 yang berbunyi variabel karir development mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan diterima. Sedangkan H yang berbunyi variabel karir development tidak mempunyai pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan ditolak. Setelah melakukan analisa data, maka langkah selanjutnya yaitu membahas hasil data yang telah diperoleh tentang pengaruh karir development terhadap kinerja karyawan. Pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara karir development terhadap kinerja karyawan terbukti. Hal ini bisa dilihat dari hasil output SPSS 22 dengan analisis regresi terhadap variabel yang menunjukkan koefisien korelasi yang positif 0,494 dan nilai terhitung variabel karir development 4,102 lebih besar sesuai pada taraf signifikan 5% atau 2,006. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh karir development berpengaruh terhadap kinerja karyawan, sehingga dapat disimpulkan
bahwa career development memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti semakin baik penerapan career development di PT PLN Persero Raya Sungguh Minasa, maka kinerja karyawan juga semakin meningkat. Hipotesis pada penelitian ini dinyatakan diterima, yaitu career development berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT PLN Persero Raya Sungguh Minasa. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa career development berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan yang diteliti oleh Kaseger 2013, negara. Studi kasus 2. Analisis pengembangan karir terhadap kinerja karyawan pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sike, Kabupaten Tanah Datar. Sejarah berdirinya PT BPRS Haji Miskin Kabupaten Tanah Datar digagas oleh Dr. Rahmat Ismail dan Aswin Yusar dari Kenagerian Pandai Sike, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, dan Yosuar SH almarhum dari Kenagerian Padang Lawe, Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam. Yang ketiganya bermukim di Jakarta. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2006, berkantor pusat di Pandai Sike. TBPRS adalah satu jenis bank beroperasi atas izin Bank Indonesia dengan sistem syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Direksi Bank berdasarkan prinsip syariah. BPR Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran atau rekening giro. Tujuan dikembangkannya BPR Syariah adalah untuk memberikan pembiayaan kepada pengusaha mikro dan kecil, guna meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasionalnya. Dengan sistem perbankan nasional BPR Syariah didirikan untuk melayani usaha mikro dan kecil atau UKM. Sektor ini menjadikan BPR Syariah berbeda pangsa pasar dengan bank umum atau bank syariah lainnya. Pembahasan mengenai analisis pengembangan karir terhadap kinerja karyawan pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sike. Pengembangan karir karyawan pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sike. Karir yang dilaksanakan dan dikembangkan di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sike melalui pembinaan karir dan penilaian sistem prestasi kerja dan sistem karir pada umumnya, melalui kenaikan pangkat mutasi jabatan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan karyawan dalam menentukan jalur karir, tujuan karir, dan pengembangan karir pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sike. Yang pertama, perlakuan yang adil dalam berkarir. Yang kedua, kepedulian para atasan langsung. Yang ketiga, informasi tentang berbagai peluang promosi. Berikut ini faktor yang terkait dengan karir yang dilaksanakan PT BPRS Haji Miskin Pandai Sike adalah keadilan dalam karir, kesadaran tentang kesempatan, dan kepuasan karir. Prestasi karir, sikap karir, dan keadaptasian karir karyawan pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sike. Dalam prestasi karir, gaji, dan posisi merupakan indikator yang lebih populer tentang prestasi karir atau karir performance. Khususnya semakin cepat kenaikan gaji seseorang dan semakin menanjak jenjang hierarki, semakin tinggi pula prestasi karyawan. Sedangkan sikap karir atau career attitude mengacu pada seseorang memandang dan menilai karir mereka. Sikap karir positiflah yang dijalankan PT BPRS Haji Miskin Pandai Sike, sehingga akhirnya lebih mungkin sesuai dengan tuntutan karir dan peluang yang konsisten dengan kepentingan, nilai-nilai kebutuhan, dan kemampuan individu. Bahkan profesi selalu berubah, yang menuntut adanya pengetahuan dan keahlian baru untuk mempraktikkannya. Keadaptasian karir karyawan PT BPRS Haji Miskin Pandai Sike menunjukkan aplikasi pengetahuan, keahlian, dan teknologi mutakhir dalam perjalanan karir. Dan ini pula lah yang dilakukan PT BPRS Haji Miskin Pandai Sike terhadap karyawannya. Manfaat pengembangan karir yang terdapat pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sike. Yang pertama, pengembangan karir memberikan petunjuk tentang siapa di antara pekerja yang wajar dan pantas untuk dipromosikan di masa depan. Yang kedua, perencanaan karir mendorong para pekerja untuk bertumbuh dan berkembang, tidak hanya secara mental intelektual, akan tetapi juga dalam arti profesional.
Yang ketiga, perencanaan karir dapat mencegah terjadinya pemumpukan tenaga-tenaga yang terhalang pengembangan karirnya, hanya karena atasan langsung mereka. Bentuk pengembangan karir PT BPRS Haji Miskin adalah pendidikan dan pelatihan, promosi, dan mutasi. Kesimpulan, perusahaan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan diri. Hal ini terlihat dari lembaga yang memberikan kesempatan pegawai untuk meningkatkan kinerja, sehingga pegawai dapat dengan mudah mendapatkan promosi. Selain itu, perusahaan secara rutin mengadakan rotasi dan mutasi untuk menghindari kejenuhan pegawai serta bertujuan agar pegawai dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain di bidang yang berbeda pada suatu organisasi. Demikian video presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Undira Jaya.